Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Fitra dengan NIM S1S122-079 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Di sini saya akan menjelaskan meliputi pengetahuan dan kesadaran, sifat kebenaran ilmiah dan presisi, dan hukum dan teori ilmiah. Yang pertama, pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang dapat memperoleh pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 4 macam pengetahuan. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan sesuatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Manfaat dari pengetahuan. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan sedang terjadi. Selanjutnya, kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal ataupun eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri atau melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri atau melalui perhatian. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran ada 2, yaitu kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal atau eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah suatu bentuk kesadaran yang dalam makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyelesaikan pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. 1. Dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan yang pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengerjakan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Dan dapat memantau perilaku manusia perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat mengingatkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Selanjutnya, skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggurkan persetujuan atau penolakan
Sikap skeptis yang berasal dari skeptisisme, istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama, atau saya lihat dengan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat, serta mengadakan penelitian terhadapnya. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang dilandaskan pendapat atau perasaan orang-orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan menjadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. 3. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasilnya sudah pasti dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan, pertimbangan, dan perspektif. Selanjutnya adalah sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran, dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti dari kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dalam keadaan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah cara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmu tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah, karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah yang dapat dijadikan ilmu. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu yang memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, atau koheren. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. 1. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian yang dianggap benar. Haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial dan akan dipanggilkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pendidikan, akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harus membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran, ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari posisi atau premisi tertentu. Hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya bersifat empiris. Dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya presisi.
Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan penelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah itu harus tepat dan juga teliti. Nah, sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Dan materi selanjutnya adalah hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih dalam hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik menjelaskan berbagai pengamatan yang dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Nelson Smith, telah mengidentifikasi 8 ciri-ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded, metaphysical belief, dan terakhir simplicity. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Dan saya pun juga minta maaf bila ada salah kata dalam penyebutan ataupun yang saya tuliskan dalam ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.